Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat penggagas, pendiri Asatidzul Asatidzah Pondok Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an dan tak lupa teman-teman angkatan 36 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan teman kita kemarin surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksud khalifah di sini pada ayat ini yaitu bisa diartikan mandataris Allah, yaitu manusia yang diberi amanah, yang diberi potensi untuk mengelola, untuk memakmurkan alam semesta ini, untuk mengelola, memakmurkan bumi ini. Dikatakan juga dalam surat Hud ayat 61, wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dia menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Di situ sudah bisa dilihat bahwasanya manusia itu diberi amanah Allah untuk memakmurkan, bukan merusak. Tapi bisa kita lihat realitanya bahwasanya banyak pemimpin sekarang, mungkin sebagian besar pemimpin bukan memakmurkan akan tapi merusak. Mungkin terjadi di Sumatera banjir bandang. Itu karena apa penyebabnya? Itu karena manusia melakukan pengrusakan alam. Selain pengrusakan alam, Allah di sini memberi amanah supaya adil dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Nah, di sini kebanyakan sekarang pemimpin sekarang mungkin sebagian mengambil hak orang lain seperti korupsi. Tapi kenapa Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin khalifah sedangkan bisa saja berbuat kerusakan? Pada surah Shad ayat 26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami menjadikanmu khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka uruslah, maka hukumilah dengan di antara manusia dengan keadilan. Wala tatamil hawa fayudillaka an sabilillah, dan jangan mengikuti hawa nafsu yang karena menyesatkan dari jalan Allah. Innalladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumil hisab. Karena orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang besar dan mereka melupakan hari-hari hitungan. Bisa disimpulkan bahwasanya Allah di sini menjadikan manusia sebagai khalifah untuk yang pertama untuk memberikan amanah. Untuk memberikan amanah. Dan yang kedua di sini Allah menjadikan manusia khalifah untuk berbuat adil. Dan yang terakhir Allah berpesan bahasanya jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Tapi mengapa maksudnya para pemimpin sekarang melakukan yang semena-mena, mengambil hak orang lain, merusak alam dan lain sebagainya? Bahwa telah diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya ma min abdin yastarahillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba diberi kepercayaan oleh Allah untuk memerintahkan umatnya.
yamutu yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun bi ra'iyatihi. Kemudian dia mati dalam keadaan wafatnya dia itu menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya. Bisa disimpulkan bahasanya kenapa bisa diambil hikmahnya bahasanya kenapa Allah kok menjadikan manusia sebagai khalifah sedangkan bisa saja merusak alam ini, bumi ini. Kenapa Allah tidak menjadikan bumi ini semua orang baik, semua orang suci dan lain sebagainya? Yang pertama mungkin Allah menjadikan kerusakan salah satu oknum, mungkin oknum atau korupsi itu untuk memperlihatkan untuk kita dapat mengamalkan sifat Allah yaitu al-adil dan at-tawwab. Kalau seandainya ada koruptor, itu berarti Allah itu memiliki sifat al-adil, yaitu menegakkan keadilan yang mungkin mengadilnya baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan mungkin orang-orang koruptor itu jika semoga diberi hidayah, jika diberi hidayah dapat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Allah menjadikan dunia ini bukan surga, melainkan darul ibtila, yaitu medan ujian sebagai tempat untuk menguji bagaimana orang itu mengikuti nafsunya atau menggunakan akalnya untuk mengendalikan nafsunya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.